Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Jadi teman-teman, pernah nggak sih kalian minum obat tapi dilarang barengan sama minum susu? Kali ini kita akan ngebahas mitos atau fakta nih. Katanya sih kandungan dalam susu bisa membuat obat bekerja secara tidak optimal. Sebagian orang menganggap ini mitos dan sebagian lagi menganggap ini fakta. Nah yuk kita bahas, apakah aman tuh minum obat barengan dengan minum susu? Apa saja nih obat yang boleh diminum dengan susu dan obat yang dilarang diminum dengan susu? Kalian penasaran? Yuk ikuti. Kemudian, apa saja contoh obat yang dapat diminum dengan susu? Nah, ini adalah contoh beberapa obat yang dapat diminum bersama susu. Yang pertama, ada obat aspirin yang merupakan golongan NSAID, di mana apabila diminum bersama susu, maka dapat menurunkan gangguan pada saluran cerna. Contoh obat yang kedua yaitu indomethacin. Obat indomethacin apabila diminum bersama susu, maka dapat mengurangi gangguan pada gastrointestinal. Contoh obat yang ketiga, ada dexamethasone yang merupakan golongan obat kortikosteroid. Apabila diminum dengan susu, maka dapat mengurangi efek samping pada saluran cerna. Untuk contoh obat yang keempat, masih sama golongan kortikosteroid yaitu prednisone. Prednisone apabila diminum bersama susu, maka dapat mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna. Contoh obat yang kelima yaitu ada obat furosemid, di mana obat ini merupakan golongan obat diuretik. Nah, apabila diminum bersama susu, maka dapat mengurangi gangguan pada saluran cerna. Contoh obat yang keenam ada golongan obat dari anti malaria. Contohnya ada artemether. Artemether diminum dengan susu, maka susu dapat meningkatkan absorpsi dari obat ini. Kemudian contoh yang ketujuh masih dari golongan anti malaria, yaitu atovaquone. Atovaquone apabila diminum bersama susu, maka susu dapat memaksimalkan absorpsi dari obat atovaquone ini. Contoh obat yang kedelapan masih sama dari golongan anti malaria, yaitu obat lumefantrine. Obat ini apabila diminum bersama susu, maka dapat meningkatkan absorpsi obat dari lumefantrine. Contoh obat yang kesembilan yaitu asidretin dari golongan retinoid. Nah, obat ini apabila diminum bersama susu, maka susu dapat memaksimalkan absorpsi pada obat ini dalam tubuh. Dan yang terakhir, contoh obatnya adalah siklosporin. Siklosporin diminum bersama susu, maka susu dapat meningkatkan bioavailabilitas atau kadar obat di dalam darah. Selain obat-obatan yang dapat diminum dengan susu yang dijelaskan di awal, lalu apa saja obat-obatan yang tidak dapat diminum dengan susu? Kemudian berikut obat-obat yang tidak dapat diminum dengan susu. Yang pertama yaitu antibiotik tetrasikline. Tetrasikline karena pemakaiannya dengan susu dapat mengurangi absorpsi tetrasikline sampai 80%, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan efek antibakterinya. Yang kedua yaitu antibiotik ciprofloxacin yang merupakan antibiotik golongan kuning lawan. Karena kalsium dengan susu mengikat zat aktif dalam antibiotik, sehingga dapat menurunkan penyerapan dan kadar plasma dari ciprofloxacin. Selain ciprofloxacin, terdapat antibiotik norfloxacin. Kemudian, yang ketiga, antasida dapat meningkatkan resiko timbulnya sindrom susu. Selain itu, dapat memberikan efek samping yang berupa hiperkalsemia, alkalosis, dan infusiensi ginjal. Kemudian yang keempat, suplemen zat besi. Suplemen ini dapat menghambat
penyerapan zat besi dalam tubuh sekaligus menghilangkan efek suplemen jika digunakan dengan susu. Selain obat-obatan yang 4 ini, terdapat obat kolesterol, hipertensi, osteoporosis, dan obat anti kejang. Untuk saran penggunaannya, dapat diberikan waktu minimal 2 jam sebelum atau sesudah Anda meminum obat. Alasan mengapa bisa diminum dengan susu. Yang pertama, obat yang dikonsumsi dapat memberikan efek samping. Salah satunya adalah aspirin yang dapat menyebabkan ulcerasi disertai pendarahan pada gastrointestinal. Pemberian obat disertai dengan susu dapat menurunkan gangguan pada saluran cerna. Yang kedua, susu dapat meningkatkan absorpsi jika diminum bersamaan dengan obat seperti pada obat clofazimine. Yang ketiga, obat yang diminum bersama dengan susu dapat mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna, seperti pada pemberian prednisone. Yang keempat, susu dapat menutupi rasa tidak enak pada obat. Salah satunya, 3 sendok susu dapat dicampur dengan doxycycline untuk meningkatkan cita rasa. Selanjutnya adalah alasan mengapa obat tidak boleh diberikan dengan susu. Yang pertama, kerja obat menjadi tidak maksimal ketika diminum dengan susu. Yang kedua, adanya susu dapat mengganggu dalam penyerapan obat atau metabolisme obat dalam tubuh. Yang ketiga, dengan pemberian susu dapat menghilangkan efek kerjanya. Yang keempat, adanya susu memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian, bagaimana sih caranya mendapatkan obat yang dapat diminum dengan susu? Obat itu dibagi menjadi 2, yaitu obat resep dan obat bebas. Untuk obat resep adalah obat yang dibeli harus menggunakan resep dokter. Biasanya dalam kemasan terdapat huruf K atau obat keras. Dalam contoh sebelumnya telah dijelaskan, obat yang dapat diminum dengan susu untuk yang termasuk obat resep adalah aspirin, kemudian dexamethasone, furosemide, prednisone, acitretin, artemether, atovaquone, lumenfantrine, indomethacin, dan cyclosporin. Kemudian untuk obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Biasanya dalam kemasan terdapat lambang bulat dengan warna biru. Contoh obatnya yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter adalah aspirin. Dalam hal ini, aspirin dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan ada juga yang menggunakan resep dokter. Lalu, bagaimana sih caranya mendapatkan obat yang tidak dapat diminum dengan susu? Untuk obat resep atau obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter, itu ada antibiotik golongan quinolone, antibiotik tetrasiklin, antasida, suplemen zat besi, obat kolesterol, obat hipertensi golongan thiazid, obat osteoporosis seperti alendronat, obat anti kejang seperti phenytoin, carbamazepine, dan phenobarbital. Kemudian untuk obat bebasnya yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter itu ada antasida. Dalam hal ini, antasida dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan ada juga yang dapat dibeli harus menggunakan resep dokter. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada paham? Jadi, dari penjelasan sebelumnya, ada obat yang boleh diminum dengan susu. Karena yang pertama, dapat menurunkan efek samping obat, lalu meningkatkan absorpsi atau penyerapan obat ke dalam tubuh. Dan rata-rata rasa obat kan pahit kan ya teman-teman? Nah, dengan adanya susu, maka rasa pahit akan tertutupi oleh rasa susu. Kemudian, contoh obat yang dapat diminum dengan susu itu ada aspirin, dexamethasone, prednisone, dan furosemide. Ada pertanyaan nih, kalau kita minum obat yang tidak boleh diminum bersama susu, itu efeknya gimana ya kak? Jadi,
Yang pertama, obat tidak akan terserap dengan sempurna, sehingga efek obat tidak tercapai. Dan akibatnya, penyakit yang diderita tidak akan sembuh-sembuh. Contohnya, penggunaan antibiotik. Misal nih teman-teman, lagi diresepin dokter dan dikasih antibiotik. Apalagi kalau anak-anak kan ya, biasanya sebelum tidur itu selalu minum susu. Nah, ini habis minum obatnya, langsung minum susu, terus tidur deh. Ini tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua, beberapa obat itu menimbulkan efek samping. Contohnya penggunaan antasida atau obat MAH, seperti hiperkalsemia dan alkalosis. Itu dia teman-teman contoh obat-obat yang boleh dan tidak boleh diminum dengan susu. Jadi buat teman-teman yang masih minum obat bersama susu, atau teman-teman punya anak kecil atau saudara yang masih anak-anak dan biasa minum susu, maka mulai hari ini diperhatikan lagi ya jenis obatnya, apakah termasuk obat yang boleh diminum dengan susu atau tidak. Semoga teman-teman tahu dan paham terkait obat apa saja yang boleh diminum atau tidak boleh diminum dengan susu, serta akibatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.